Hai hai hai, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Hari ini sehat kah? Oke, eh, Miss yakin ya, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Oke anak-anak sekalian, oh iya, sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Anak-anak sudah mandi? Sudah sarapan? Oke, kalau semuanya sudah siap, posisinya yang baik ya, tidak boleh tiduran, nanti matanya rusak. Oke, baiklah anak-anakku, walaupun kita nih eh, masa-masa PTS, Miss tetap kirim materi ya nak ya. Anak kelas 2 kan PTS-nya hari Selasa ya kan. Jadi hari Senin Miss kirim materi ini online ya. Kalau untuk besok berhubung hari Selasa anak-anak PTS selesainya jam 10. Nah, mungkin Miss tidak kasih pembelajaran ya karena kan udah mungkin anak-anak lelah ya mengikuti PTS. Nanti hari selanjutnya Miss kirim pembelajaran. Oke semuanya, perhatikan sini kita ke tematik kelas 2 semester 2 tema 7 kebersamaan subtema 3 kebersamaan di tempat bermain. Nah, kita sudah belajar kebersamaan di rumah, di sekolah, dan sekarang adalah di tempat bermain. Dan ini Miss langsung ke pembelajaran 1 dan 2 ya. Mengingat Miss Linca lihat buku pelajaran 2 itu, pembelajaran 2 itu sangat singkat. Jadi Miss jadi satukan. Semua perhatikan ya. Oke. Ayo mengamati. Baiklah anak-anak semuanya. Pertama-tama mari kita lihat nih ada apa eh, dalam gambar ini, apa yang dilakukan Siti bersama dengan teman-temannya. Nah, kebersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Anak-anakku, maksudnya di sini sungai bukan untuk kalian bermain di sungai ya. Karena kalau kita di dekat rumah kita ada sungai yang tidak terlalu dalam. Nah, ya situ kita bisa melakukan sebuah permainan, tapi tidak boleh kita bermain sendiri, harus dalam pengawasan mama dan papa ya. Nih, Siti dia memiliki banyak teman. Kenapa? Karena Siti adalah anak yang baik, anak yang ramah. Dia tidak memilih-milih teman ya. Dia tidak memilih-milih suku. Dia tidak membeda-bedakan agama. Nah, sama seperti kelas 2, semua saling menghargai ya satu sama lain sehingga terjadi kerukunan. Oke? Nah, kita lihat lagi nih contoh bermain di taman. Ini di tempat bermain, ini di taman yang sangat luas ya. Mari kita lihat di sini ya. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Saat mereka sedang asik bermain di taman, tiba-tiba Ibu Siti datang menghampiri mereka. Ibu Siti menceritakan sebuah dongeng kepada mereka tentang burung gagak yang sombong. Anak-anak kelas 2, pernah nggak kalian mendengar cerita tentang burung gagak yang sombong? Belum ya? Nah ya, dengarkan nanti Ibu Siti dia punya cerita sebuah dongeng yang akan dibacakan untuk Siti bersama dengan teman-temannya. Dengar ya. Nah, anak-anak, inilah ceritanya dongeng ya, burung gagak yang sombong. Ini cerita rakyat dari Jawa Timur ya. Tapi ingat ini hanya sebuah dongeng ya. Nah, nanti kalian baca ini semuanya ya. Anak-anak harus baca sendiri biar terbiasa ya. Jadi kalian harus membiasakan diri untuk
hobi atau menyukai ya membaca. Jangan malas membaca ya. Ingat, dengan banyak membaca itu adalah bisa membuat kita menambah pengetahuan. Oke, ini disimak baik-baik, didengar baik-baik ya, dibaca baik-baik karena nanti ada tugas untuk anak-anak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah tadi Ibu Siti menceritakan kisah tentang burung gagak yang sombong, Ibu Siti dia membuat beberapa makanan. Nah, perhatikan di sini ya. Ayo berlatih. Nah, kita lihat di sini. Di sini anak-anakku sekalian ada 2 kue ya. Ada berapa? Ada 2. Di sini anak-anak lihat tidak ada kue yang disilang. Nah, yang disilang berapa ya? 1. 1 dari berapa seluruhnya? 1 dari jumlahnya ada 2 ya. Sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Sama besar ini kan? Iya, kelihatan ya? Sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Oke? 1/2. Kenapa? Nah, ini kan tadi lihat ya, di sini ada tanda silang ya. Nah, tanda X ini maksudnya dia dari 2 ini dibagi lagi ya. Jadi yang satu dapat 1, yang satu lagi dapat 1. Nah, tapi untuk kita menyatakan pecahannya, lihat nih, 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/2 ya. Jadi yang tanda silang ini anak-anak nanti harus perhatikan berapa dari seluruhnya. Paham ya? Oke, lihat lagi sini nomor 2. Banyak kue ada berapa? Coba kita lihat sini. Ada 2 ya. Ini ada kuenya ada 2 ya. Banyak kue ada 2. 1 kue bertanda ya X menyatakan pecahan setengah ya kan. 1 dari 2 berarti 1/2. Oke, paham ya? Kita lihat kembali. Wah, ada puding nih. Pudingnya ada berapa? Coba anak-anak lihat. Ada 3. 1, 2, 3. Kemudian yang diberi tanda X berapa? 1. Berarti apa? Sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama. 3 bagian yang sama. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Paham? Ngerti ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut lagi nih yang nomor 4. Anak-anak bisa nggak mengerjakannya? Bisa? Oke ya. Ingat yang nomor 4, 5, dan 6 kalian kerjakan di buku PS tematik ya. Ini nanti yang nomor 4, 5, 6 anak-anak gambar ya. Ini tidak sulit. Oke ya. Paham ya tadi yang Miss Inca jelaskan ini sebuah kue, Miss ulangi. Sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 1 bagian bertanda X yang menyatakan pecahan 1/2 ya. Kita lihat nomor 2 masih 2 dan 1 sama ya. Yang nomor 3 ini ada sebuah, ini puding ya, tapi nggak apa-apa kita mau anggap kue, nggak masalah anak-anak ya. Sebuah kue dibagi menjadi berapa bagian yang sama? 3. 1, 2, 3. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Dan nomor 4, 5, 6 seperti itu. Anak-anak lihat yang bertanda X itu ada berapa. Oke, paham? Oke ya, ingat 4, 5, 6 ini adalah PS. Kemudian ini ada tambahannya nih. Nyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Nah, maksudnya ini tambahan PS ya anak-anak ya. Perhatikan di sini ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nih ya. Yang dimakan oleh tikus ini ada 3 kue. Oh, sorry, bukan yang dimakan. Yang dekat tikus ada 3 kue. Kemudian yang disilang ada berapa, Nak? 1. Berarti
kalau ada jumlah 3 kue sama besar, kemudian ada 1 yang disilang, berarti kita menyatakan pecahannya berapa nih? 1/3. Berarti kita tarik garis ke sini nih, 1/3. Nah, seperti itu. Gampang ya? Nah, selanjutnya nih anak-anak lihat gambar yang benar ya. Perhatikan baik-baik. Jangan terburu-buru, harus cermat, harus teliti. Ini kucing makan berapa? Nah, dan lain sebagainya. Oke ya. Ini juga dikerjakan di buku PS tematik. Nah, berarti tadi ini 4, 5, 6 PS. Ini juga ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga PS ya. Nah, kemudian digambar nggak Miss? Tidak usah. Kalian tinggal tulis di sininya. Ini tikus, kucing, kucing, tikus, kucing. Nah, yang ininya kunya anak-anak gambar. Nggak usah bagus-bagus sekali ya. Tapi beri tanda silang yang jelas. Oke ya? Paham? Nah, dan setengah, sepertiga, dan seperempat ditulis. Untuk menarik garis harus menggunakan penggaris biar rapi kelihatannya. Paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, setelah kita tadi belajar tentang menyatakan sebuah pecahan, Miss ajak anak-anak untuk berkreasi ya. Nah, kreasi kali ini kita akan belajar tentang menggambar imajinasi. Apa itu imajinasi? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Gambar imajinasi adalah gambar yang bersifat hayalan. Nah, hayalan itu apa ya? Nah, kalau hayalan itu seperti anak-anak menghayalkan kalian sedang bermain bola. Nah, seperti itu. Berarti nanti anak-anak menggambar anak laki-laki sedang bermain bola. Nah, itulah yang disebut hayalan ya. Jadi anak-anak punya menggambar imajinasi itu berarti kita membayangkan ya, membayangkan sesuatu, tapi jangan yang sulit-sulit. Nanti yang susah anak-anak sendiri ya. Nah, itulah yang disebut dengan gambar imajinatif ya. Gambar yang bersifat hayalan. Nah, di sini ada contohnya, perhatikan ya. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Nah, yang disebut dengan sketsa, tadi kan ada kata sketsa ya. Nah, ini nih anak-anak nih sketsa nih. Ini belum sempurna karena dia baru hanya berupa guratannya atau gambar yang belum terlihat jelas. Nah, seperti ini ya. Inilah hayalan yang Siti lihat di tempat bermain ya, melihat suasana di halaman sekolah, anak laki-laki pada bermain bola, dia membuat sketsa dulu. Setelah selesai membuat sketsa, kemudian Siti mewarnai. Nah, hasilnya bagus ya. Bagus. Setelah diberi warna, hasil yang tadi sketsa ini, kalau kita lihat, wah, Siti jago ya menggambar ya. Nah, jadi ini bisa jadi contoh untuk anak-anak. Apa sih menggambar imajinasi itu? Nah, inilah yang disebut dengan gambar imajinatif ya. Menggambar gambar yang bersifat hayalan. Oke, kelas 2 paham? Oke ya, kita lanjut lagi. Tadi ini ya, Miss sudah jelaskan, sekarang lihat. Coba kamu lihat suasana di halaman rumahmu ketika pagi hari. Amati teman-temanmu yang bermain di sana. Buatlah sketsa gambar suasana bermain di halaman rumahmu. Kemudian warnai gambarmu. Nah, tadi pagi anak-anak ada yang lagi sarapan, terus melihat mungkin mama lagi masak. Kalian jadi timbul sebuah hayalan, jadi bisa membuat sebuah gambar. Coba ingat-ingat kembali tadi pagi apa sih yang dilihat oleh anak-anak kelas 2? Mungkin kalian tadi lagi bersiap-siap mau belajar online terus melihat teman. Nah, ya itu jadi bisa menjadi sebuah imajinasi untuk menggambar ya. Nah, ini alat-alatnya ya, langkah-langkah menggambarnya maksud Miss ya. Langkah-langkah menggambar anak-anak harus persiapkan dulu. Siapkan alat dan bahan.
lakukan pengamatan. Maksudnya pengamatan itu apa yang sudah anak-anak lihat. Oke? Ya, pengamatan atau observasi. Apa yang sudah anak-anak perhatikan, apa yang sudah anak-anak lihat tadi pagi, itu bisa jadi sketsa nanti kalian buat ya. Nah, setelah kalian tahu apa yang akan dibuat, nah tulis nih ya. Setelah itu, selesai membuat sketsa gambar, berilah warna. Alatnya apa saja? Sediakan pensil. Ini nggak usah krayon di buku gambar anak-anak. Paham? Dan siapkan juga penghapus. Oke? Ini PR. Ya, anak-anak ya, ini PR. Dikumpulnya kapan? Anak-anak nggak usah kumpul, di foto saja. Berhubung hari Selasa anak-anak PTS, jadi kalian harus mengirim tugasnya melalui di Japri ya. Paham anak-anak? Jangan yang sulit-sulit anak-anak membuat sketsanya. Nanti kalian pusing sendiri ya. Yang simpel saja, apa yang menurut anak-anak mudah. Oke ya, jangan melihat contoh lain. Harus belajar, anak-anak harus belajar hayalan apa, imajinasi apa yang akan kalian buat. Oke? Paham ya? Oke ya, kita lanjut kembali. Nah, sekarang kita ini pelajaran terakhir ya, slide terakhir maksudnya. Ayo mengamati. Kita perhatikan ini. Permainan pushball. Nah, seperti apa permainan pushball itu? Lihat. Bermain di kolam renang. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kelompok dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama. Nah, ini adalah cara bermain pushball ya. Jadi, dalam bermain pushball, kita harus mencari teman yang harus sama-sama tingginya. Bukan berarti untuk membeda-bedakan, tidak ya. Supaya apa anak-anak? Kita punya grup atau kelompok yang sama tinggi atau sama ukuran ya, sama ukuran tingginya ya. Jadi biar dalam bermain pushball ini tidak ada kendala ya, tidak ada kesulitan. Nanti ada teman kita yang kurang tinggi, terus ada yang tinggi, jadi susah nanti dalam mengimbangi permainan pushball ya. Ingat, memilih teman yang sama tinggi bukan berarti untuk membeda-bedakan, tidak ya. Karena persyaratan permainan pushball ini tadi kan dikatakan ya, setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama biar tidak ada kendala dalam permainan pushball. Oke ya, paham ya? Oke ya. Nah, nanti ini sekedar anak-anak untuk tahu saja seperti apa itu permainan pushball. Nah, di sini ada contohnya. Ya, bisa anak-anak lihat dan bisa kalian perhatikan. Oke, semuanya, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi anak-anak yang sudah Miss jelaskan, ingat kembali ya. Dan nanti ada tugas dari Miss Lince. Kalau nanti dikerjakan dengan baik dan PR-nya ya harus langsung diselesaikan hari ini ya, karena besok kalian PTS, jadi habis bobok siang kalian fokus belajar lagi untuk PTS hari Selasa. Paham ya? Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini ya. Dan pesan selalu dari Miss Lince, tetap semangat dalam belajar ya. Jangan malas belajar, jangan mama harus marah dulu menyuruh kalian belajar. Oke semuanya? Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati.